Salam, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa. Nah, kali ini kita akan belajar tentang aku mengasihi keluargaku. Di dalam materi hari ini, dengan tema aku mengasihi keluargaku, bertujuan untuk apa? Untuk kita saling mengasihi keluarga, saling menyayangi keluarga agar tercipta sebuah keluarga yang harmonis, sehingga menimbulkan rasa nyaman dan damai dalam keluarga. Nah, mengapa kita harus mengasihi keluarga? Pasti ada alasannya kenapa kita harus mengasihi keluarga. Yang pertama, menciptakan keharmonisan. Sikap saling menyayangi antar keluarga akan menimbulkan keharmonisan di dalam keluarga itu sendiri, sehingga menciptakan suasana rumah yang nyaman. Jadi, bisa nyaman untuk belajar, nyaman untuk saling berbagi, nyaman untuk saling bercerita satu sama lain. Yang kedua, membangun ikatan emosional yang kuat, mempererat hubungan antar keluarga. Jadi, rasa kekeluargaan itu sangat erat, sangat kuat, sehingga tumbuh rasa kasih di dalam hati setiap anggota keluarga kita. Nah, yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Jikalau kita tinggal hidup bersama di dalam keluarga yang saling mengasihi, menghormati, menyayangi, maka perkembangan kita atau pertumbuhan kita sebagai anak-anak itu akan mudah bergaul di masyarakat, ramah, saling berbagi, dan akan membawa dampak yang damai dimanapun kita berada. Orang akan merasakan kedamaian dari diri kita karena kita bawaannya ramah, damai, saling peduli. Nah, jadi bukan hanya di dalam keluarga saja efeknya, tapi akan berdampak keluar karena kita tumbuh dan hidup di dalam keluarga yang saling mengasihi. Kemudian yang keempat adalah mencegah masalah. Tentunya di dalam keluarga tidak lepas dari persoalan-persoalan, baik persoalan kecil maupun persoalan besar. Sehingga jika ada timbul sebuah permasalahan di keluarga kita, maka kita akan saling dengan mudah saling memaafkan, mengampuni, sehingga permasalahan itu dengan mudah diatasi. Karena di dalam keluarga kita sudah menanamkan saling mengasihi. Dan yang kelima adalah menciptakan kebahagiaan. Jika di dalam keluarga itu saling mengasihi, saling peduli, saling menghargai, saling menghormati, saling mengalah jika ada masalah, jika salah selalu meminta maaf, maka terciptalah sebuah kedamaian. Sebuah kedamaian akan menimbulkan rasa nyaman, tentram. Tidak ada lagi rasa was-was atau rasa kita tidak nyaman. Tetapi kita akan merasa tentram dan damai karena kita hidup saling mengasihi. Yang selanjutnya, kepada siapa sih kita mengasihi? Tentunya kita mengasihi tidak kepada keluarga kita saja, tetapi Tuhan mengajarkan kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu
dan juga mengasihi kepada sesama. Seperti Tuhan tuliskan di dalam hukum yang kedua itu, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, jadi mengasihi itu bukan saja hanya kepada keluarga kita, tetapi kita mengasihi kepada sesama manusia seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kesimpulannya adalah keluarga adalah tempat pertama kita belajar. Banyak hal kita belajar di dalam keluarga, terutama kita belajar mengasihi, kemudian kita belajar peduli, kita belajar memaafkan, kita belajar rendah hati, kita belajar mengasihi, dan banyak hal yang kita belajar di dalam keluarga sehingga nanti efeknya di saat kita bermasyarakat di masyarakat dan kita berteman kepada teman-teman kita di sekolah. Keluarga yang kedua adalah keluarga adalah lembaga terkecil dari masyarakat. Nah, keluarga juga termasuk lembaga terkecil dari masyarakat karena keluarga terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Itu yang disebut dengan keluarga inti. Ada lagi yang disebut dengan keluarga besar yang ada kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan lain sebagainya. Nah, keluarga itu adalah lembaga yang terkecil tempat kita bermasyarakat, belajar bermasyarakat seperti itu. Yang ketiga, dengan kasih kita bisa menciptakan suasana yang damai. Nah, kalau kita menanamkan rasa kasih di dalam hati kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita, maka rasa damai itu akan tercipta. Tidak saja hanya di dalam rumah kita, tetapi tercipta di mana kita berada, di mana kita bergaul. Maka rasa damai itu tercipta. Yang keempat, kasih diajarkan oleh Yesus kepada semua pengikutnya. Nah, hukum kasih adalah diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada umat yang percaya kepada Yesus. Nah, seperti ditulis di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 39 yang berbunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, berarti kita mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita. Kalau kita tidak mau diejek, kita jangan mengejek. Kalau kita tidak mau dicubit, berarti kita jangan mencubit. Kalau kita tidak mau dijahilin atau dinakalin, jangan suka nakal seperti itu. Jadi kita mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita. Kalau kita sakit dicubit, jangan mencubit orang lain seperti itu. Nah, mari kita tanamkan sejak dini, sejak kecil, rasa peduli, rasa menghargai, saling mengasihi, dan saling menghormati agar tercipta kedamaian. Karena setiap kedamaian itu adalah dambaan setiap manusia, siapapun dia membutuhkan kedamaian. Karena hidup damai itu adalah hidup yang paling nyaman. Terima kasih. Tuhan memberkati.